Kajian hati. Walaupun sudah ada hati yang masih terlihat gundah gulana, kita kasih kesempatan lagi untuk para bunda. Siapa yang mau ditenangkan hatinya bun, langsung angkat tangan, silakan. Assalamualaikum, Teh Deswita, Ahilman, Kak Aldi, Kak Salsa. Perkenalkan saya Kevin. Saya izin bercerita dulu sebentar. Jadi ini 10 tahun yang dirangkum ya, jadi beberapa menit mungkin. Pada tahun 2017 saya memenangkan Putri Indonesia juara 2. Kemudian berangkat ke ajang internasional, biasa kan seperti itu ya, mewakili Indonesia di ajang internasionalnya. Dan alhamdulillah di Miss Internasional tersebut juara 1. Jadi punya jabatan yang cukup panjang untuk menjabat sebuah Miss pada saat itu. Sehingga selesai menjabat di tahun 2018 akhir. Jadi sekitar hampir 2 tahun lebih menjabat putri, kemudian menjabat Miss. Dengan pengalaman hidup yang menurut saya menyenangkan, keliling dunia, ketemu orang-orang baru, pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya itu privilege, belum tentu bisa dengan mudah didapatkan dengan orang-orang lain gitu ya. Saya ketemu sama satu laki-laki pada saat itu di tempat olahraga. Ketemu seorang laki-laki yang ternyata dia udah mengamati saya katanya pada saat itu. Kita kenalan, kemudian sering ketemu dan berujung sama mirip-mirip dia ternyata sebelumnya sudah pernah menikah 1 kali dan gagal dalam membina rumah tangga, punya 1 anak perempuan. Saat itu usianya masih sekitar 3 tahun. Kita ketemu, terus dia kenalin sama anaknya, terus dia bilang bahwa kenal sama saya itu bukan semata-mata pengen cuma seneng-seneng, cuma pacaran-pacaran, tapi emang saya cari seseorang yang bisa temenin saya seumur hidup, yaitu menjadi seorang istri. Nah di situ saya agak mikir karena saya aja belum ngomong sama orang tua saya bahwa saya lagi deket sama laki-laki gitu. Nah ini ngomongnya double, saya lagi kenal sama laki-laki, laki-lakinya duda, punya anak gitu ya. Jadi agak shock kali orang tua saya gitu. Setelah beberapa obstacle ya saya bisa bilang, karena sulit juga meyakinkan hati orang tua saya, belum lagi perkataan netizen gitu, karena pada saat itu kan saya masih baru menjabat ya Ahilman, jadi orang-orang tuh masih seneng ikut campur ke kehidupan saya gitu. Banyak yang ngebully suami saya pada saat itu, kayak harusnya Kevin sama siapa gitu, dibanding-bandingin gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah sampai dari tahun 2020 sampai tahun ini sudah tahun ke-6 lewat, sudah membina rumah tangga yang hangat, punya anak 2. Alhamdulillah hidup bahagialah sejauh ini gitu. Tapi ada sedikit ujian yang sedang kami hadapi, yaitu ibu saya lagi sakit. Jadi sudah mau, aduh gak bisa, sudah mau 2 tahun sedang berobat di Kuala Lumpur. Jadi saya jarang ketemu sama ibu saya karena saya punya anak, jadi saya cuma bisa nemenin sesekali ke sana. Kami punya usaha keluarga yang ibu saya sampaikan sama kedua anaknya saya dan adik saya bahwa dia titipkan usaha tersebut untuk dilanjutkan sama anak-anaknya, dibagilah gitu untuk saya dan adik saya. Nah ini jadi dilema besar buat saya karena itu menurut saya sebuah amanah dari ibu. Tapi saya juga jadi harus jauh sama suami karena tempat usaha tersebut ada di Bandung. Akhirnya setelah banyak pertimbangan suami saya menyarankan untuk pindah aja ke Bandung dan kita long distance marriage gitu ya kurang lebih. Sementara saat itu saya masih mempertimbangkan karena saya juga paham bahwa di Islam sebetulnya kan bukan menjadi kewajiban seorang istri. Tapi ini adalah amanah dari orang tua dan memang pada kenyataannya sampai saat ini saya juga masih membantu perekonomian keluarga saya gitu. Tapi kan kalau di Jakarta saya masih bisa pulang, siapin makan suami, yang menjalankan kewajiban seorang istri. Tapi kalau sudah long distance nanti kayak gimana ya Ahilman, karena
saya jadi makin jarang ketemu sama suami saya. Dan kewajiban saya sebagai seorang istri juga nggak bisa terlaksana dengan maksimal. Bunda, Ya, ada dua hal yang ingin coba Ahilman kuatkan. Yang pertama, menjadi anak yang melanjutkan pesan orang tua itu adalah sikap yang mulia. Dan percayalah, ibumu tidak mungkin menitipkan sesuatu kecuali ibumu melihat bahwa engkau mampu melewatinya dan engkau bisa menerima amanahnya. Hanya yang kedua, barangkali sisi lain yang perlu Mbak Kevin hadirkan adalah komunikasi yang baik dengan suami. Percayalah, suami yang baik itu bukan suami yang mengekang istrinya. Suami yang baik itu bukan suami yang seakan-akan dia paling benar sendirian dan tidak membuka komunikasi dengan istrinya untuk bisa mendapatkan kebaikan. Maka nanti kalau komunikasinya terjaga, insya Allah semuanya akan bisa mendapatkan kebaikan. Tinggal nanti ada yang namanya fikih prioritas. Ada yang bisa kita prioritaskan. Misal, contoh. Satu sisi Mbak Kevin pengen ngikutin pesannya ibu. Tapi sisi lain ada suami yang harus Mbak Kevin temani. Maka mungkin dari seminggu bisa dibagi harinya. Misalnya seminggu 7, misalnya bisa dibuat 3 hari Mbak Kevin di Bandung, 4 hari Mbak Kevin di Jakarta menemani suami misalnya. 3 hari itu nanti gantian dengan adik misalnya untuk ngurusin usaha ibu, itu juga boleh. Karena ingat, seorang istri kalau sudah menikah, baktinya memang kepada suami. Tapi bukan berarti suami memenjarakan istri sampai istri tidak punya peluang untuk berbuat baik dalam hidupnya. Maka nanti mana yang jadi prioritas, mana yang paling mendesak, dan mana yang menjadi kewajiban. Insya Allah itu tidak akan pernah mengurangi baktimu kepada ibumu dan tidak akan pernah mengurangi baktimu kepada suamimu. Dan disinilah menjadi ketentuan yang penting bagi kita. Bahwa yang namanya seorang suami harus bisa mengerti perasaan istri. Jangan ada istilah begini, kamu sudah menikah denganku, semua tentangmu harus tahu aku dan harus gimana aku. Itu benar kalimatnya, tapi tidak sepenuhnya. Contoh, kalau ada istri kita, dia masih punya orang tua. Dan orang tuanya harus kita urus. Apakah kita membiarkan orang tuanya sendirian? Tentu tidak. Maka kita sebagai suami punya menyiapkan waktu juga agar istri kita juga bisa berbakti kepada ibunya. Begitupun selanjutnya, kalau kita punya suami dan suami kita punya ibu, ingat ya, seorang istri tidak boleh menghalangi seorang suami untuk berbakti kepada ibunya. Seorang istri tidak boleh membandingkan suaminya untuk berbuat baik kepada dia atau kepada ibunya. Tidak ada perbandingan antara ibu dengan istri. Dua-duanya adalah pintu keberkahan yang harus kita jaga kebaikannya. Begitu sebaliknya. Suami, kalau kamu sayang sama istrimu, kamu juga harus sayang kepada orang tua istrimu. Karena sudah menikah tidak ada bahasa, ini ibuku, itu ibumu. Setelah menikah berubah, ini ibu kita, ini ayah kita, ini keluarga kita. Dan disitulah kita menemukan hikmah dari kebaikan yang dihadirkan. Mbak Kevin, komunikasi dengan suami seperti apa baiknya selagi ibu masih ada. Selagi ibu menitipkan pesan kepada engkau, karena percayalah tidak akan pernah ada ruginya jika seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Yang ada sebaliknya, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, disitulah kerugian yang sebenarnya. Salam buat ibu, salam buat suami juga. Semoga keluarga ini Allah jaga terus dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, suamiku tuh pengertian banget dan suportif, makanya justru gara-gara dia selalu support aku gitu ya, selalu kasih semangat buat akunya malah jadi ngerasa gak enak. Sekarang emang lagi berjuang melawan penyakitnya gitu ibuku tuh, jadi dilemanya berat banget antara ibu ngasih amanah tapi tugasku sebagai seorang istri juga jadi gak bisa maksimal tadi.
doa pertama yang aku sebut tuh pasti buat mamaku gitu. Bahkan kalau lagi nggak sholat pun, kalau aku habis nerima kabar gitu, pasti aku langsung kayak, kan kita doa nggak harus habis sholat aja ya, jadi selalu aku panjatin doa gitu. Kadang aku selalu kirim doa-doa gitu, aku selalu ingetin mamaku juga bahwa sakitnya mama ini tuh sebagai penggugur dosa juga, jadi ya saling menguatkan aja semua keluargaku.